Halo semua, balik lagi sama aku Dion di channel Ilustrasi, channel dimana kita semua bisa belajar jadi ilustrator profesional. Hari ini aku mau ngomongin soal kuliah atau nggak kuliah kalau mau jadi ilustrator. Aku akan mulai dengan pro dan kontranya kalau kalian kuliah atau belajar otodidak. Tapi semua itu kan lebih dari pro dan kontra aja. Jadi kita akan lihat skenario di mana kalian bisa ngira-ngira, oh kayaknya kalau aku kayak gini, aku perlu kuliah, atau kalau aku kayak gini, sebaiknya aku belajar otodidak aja. Terakhir, nanti aku akan ngasih masukan gimana cara pilih kampus atau universitas yang cocok untuk kalian, dan juga gimana cara bikin kurikulum yang cocok kalau kalian mau belajar secara otodidak. Jadi langsung aja kita ngomongin soal pro dan kontranya kuliah dulu lah ya. Pro-nya kuliah itu terstruktur. Kalian bisa ketemu sama banyak orang juga, jadi koneksi kalian semakin besar, dan kalian punya dosen yang kalian bisa tanyain. Jadi pengalaman-pengalaman mereka, teknik-teknik mereka, itu kalian bisa dengan gampang belajar dari mereka. Tapi kekurangannya dari kuliah itu menurut aku, kalau kalian masuk ke sebuah universitas yang nggak cocok, 4 tahun itu bisa benar-benar terbuang. Karena mungkin yang kalian pelajari benar-benar nggak efektif atau sesuai dengan apa yang kalian mau. Selain itu, kalau kuliah, setahu aku kalau di Indonesia banyak mata pelajaran lain yang kalian harus ambil yang nggak terlalu berhubungan dan hanya untuk akreditasi si kampusnya aja. Jadi ya kerugiannya kalian jadi banyak menghabiskan waktu yang tidak diperlukan untuk sesuatu yang berhubungan langsung dengan pilihan karir kalian. Nah, tapi bukan berarti dengan kayak gini tuh kalian belajar otodidak itu sempurna. Otodidak ada kelebihannya sendiri. Pertama, kalian bisa bikin kurikulum yang lebih fokus. Kalian bisa juga cari pengajar atau cari workshop, cari kelas-kelas yang sesuai banget sama tujuan kalian, jadi benar-benar hyper focus. Dan juga otodidak ini jauh lebih murah. Tapi kalau misalnya kita pikirin juga, otodidak itu sebenarnya agak susah. Kenapa? Bikin motivasinya. Kalian ini yang harus mantau diri kalian sendiri. Kalian yang harus bikin kurikulum sendiri. Belum tentu kurikulum yang kalian bikin ini benar. Dan juga kesulitan yang terbesar adalah di otodidak kalian harus bikin komunitas sendiri. Karena menurut aku komunitas itu adalah hal yang paling penting yang aku dapetin dari waktu aku kuliah. Ini ngebantu banget waktu aku cari kerja, waktu aku pindah kota, waktu aku ada kesulitan soal kerjaan, aku punya komunitas untuk ditanyain. Sebenarnya pro dan kontra ini banyak orang udah tahu. Jadi aku akan kasih lebih ke skenario. Kira-kira kayak gimana sih? Kalau misalnya kalian di situasi apa, sebaiknya kalian pilih kuliah. Kalian ada di situasi apa, sebaiknya mending kalian pilih otodidak aja, nggak usah kuliah. Aku sendiri dulu kuliah, dan aku masuk jurusan bukan ilustrasi tapi animasi. Karena aku nggak terlalu tahu, aku ini pengen pakai seni atau mengaplikasikan seni seperti apa supaya bisa menghasilkan uang. Jadi, poin pertama adalah, buat kalian yang bingung, kira-kira sebenarnya kalian mau spesifikasi penjurusannya apa, kalian masih coba-coba, kuliah itu adalah hal yang bisa membantu kalian membuka wawasan kalian. Dari kuliah aku tahu, oh meskipun aku mikir animasi itu menghasilkan uang, ternyata sebagai ilustrator juga aku bisa menghasilkan uang. Terus dari kuliah aku juga tahu, oh ilustrasi itu nggak cuma buku cerita anak ya, ternyata ada banyak sekali pilihan-pilihannya. Jadi kalau kalian masih mikir-mikir, masih nyoba nentuin kira-kira aku mau jadi ilustrator, desainer, atau aku mau jadi animator, kuliah itu mungkin jadi pilihan yang baik. Di tahun pertama kalian bisa figure that out, nanti kalian bisa coba ganti major atau ganti jurusan. Ini tergantung juga sama kuliahnya, tapi kalian harus research masing-masing. Kedua, kalian juga boleh kuliah kalau satu, secara finansial kalian nggak terlalu terbebani. Kalau kuliah di Indonesia meskipun mahal, sebenarnya nggak semahal kalau kuliah ke luar negeri. Banyak orang yang kuliah ke luar negeri dan mereka ambil pinjaman. Itu menurut aku adalah hal yang sangat menyulitkan, karena saat kamu nantinya lulus, kamu akan harus hidup untuk membayar pinjaman tersebut. Jadi kalau financially kalian ini merasa nyaman, kalian bisa meng-afford kuliah, lakukanlah itu. Karena kalian akan mendapatkan komunitas yang baik, kalian akan mendapatkan teman-teman seperjuangan, dan kalian juga bisa mendapatkan referensi-referensi dari dosen dan kakak-kakak kelas kalian. Jadi istilahnya kalian tuh bisa punya koneksi orang dalam ke berbagai arah, dari alumni, dosen, dan segala macam. Terus kalian juga bisa pilih kuliah kalau kalian bener-bener udah research. Oh,
aku tahu nih, aku sebenarnya kepengen ini, kampus ini bagus, dosennya bagus, kurikulumnya bagus. Jadi kalian udah yakin sama suatu kampus dan kampus tersebut udah terbukti bisa menghasilkan orang-orang dengan karir yang seperti kamu inginkan. Itu juga kalian boleh pilih kuliah. Tapi aku juga mau nyaranin, kalian jangan pilih kuliah kalau motivasinya seperti berikut. 1, kalian mau ijazah. Ijazah itu memang penting untuk beberapa pekerjaan. Apalagi studio-studio besar seperti kayak Disney, kayak gitu, mereka kadang melihat ijazah kalian kalau kalian fresh grad. Tapi sebenarnya, hampir semua studio atau tempat di industri kreatif, mereka itu menitik beratkan pada portofolio. Ijazah kalian nggak dilihat pun, kalau kalian kenal orang, kalau kalian nyampein portofolio kalian dan portofolio kalian benar-benar bagus, kalian bisa kerja dimanapun. Jadi jangan pernah pilih kuliah karena orang tua merasa aku harus pendidikan yang formal, aku harus punya ijazah. Terus kalian juga jangan milih kuliah karena ikut-ikutan temen. Karena banyak nih orang-orang yang kayak milih kuliah kayak, aduh, aku nggak tahu sih sebenarnya mau kerja apa, tapi kayaknya DKV atau ilustrasi itu gampang ya. Ya udah deh aku kuliah itu cobain. Kalian bener-bener harus pikirin, kalau kalian kuliah itu, kalian tuh ngabisin 4 tahun untuk pondasi seumur hidup kalian. Nanti memang bisa ganti haluan, tapi bayangin kalian ngabisin 4 tahun untuk hal yang kalian nggak bener-bener suka, dan kalian nggak bener-bener mau menghabiskan waktu seumur hidup ngegambar. Jadi ngapain kalian pilih kuliah? Kalau memang kalian masih bingung, aku saranin kalian take gap year aja. Jadi kayak ambil setahun, nggak usah kuliah dulu, pikirin mau kerja, mau coba gambar-gambar sendiri, mau coba ikutan workshop. Dari setahun itu kan kalian tahu kayak, oh aku tuh bener-bener suka, ya udah aku pengen kuliah. Atau kayaknya aku cuma ikut-ikutan, daripada aku kuliah DKV atau kuliah ilustrasi, mending aku kuliah yang lain aja. Ketiga, kalian jangan pilih kuliah kalau kalian mau jadi ilustrator, tapi kampus-kampus yang kalian mau masuki itu hanya menawarkan program DKV. Kalau kalian mau, kalian pilihlah kampus yang bener-bener nawarin jurusan ilustrasi. Karena kalau DKV itu kan lebih ngomongin soal desain, soal komunikasi. Sementara ilustrasi itu bener-bener soal craftsmanship, soal menggambar, hampir dari segi seni murni sampai nanti pengaplikasiannya. Jadi kalau kalian cuma kuliah DKV, banyak yang aku dengar dari teman-teman, at least kalian akan kekurangan latihan menggambarnya. Jadi pilihlah kampus yang bener-bener punya jurusan ilustrasi kalau kalian mau jadi ilustrator. Aku nggak bilang kalau kalian masuk DKV kalian pasti akan gagal sebagai ilustrator, enggak. Tapi aku merasa sangat disayangkan kalau 4 tahun ini ilmu yang benar-benar akan kalian pakai mungkin hanya dipelajari di 1 atau 2 semester aja. Dan sisanya kalian harus meraba-raba belajar sendiri. Baik lagi kalau kalian cuma ada pilihannya adalah masuk jurusan DKV, coba kalian pikirin dulu apakah nggak lebih baik kalian belajar secara otodidak, kayak gitu ya. Nah, sekarang skenario berikutnya ini adalah skenario di mana menurut aku adalah hal yang sangat bagus untuk belajar secara otodidak. 1, kalian mau menghemat uang dan kalian udah tahu persis kira-kira kalian perlu belajar apa aja untuk jadi seorang ilustrator. Kalau kalian penasaran kira-kira buat jadi ilustrator tuh perlu belajar apa aja, kalian bisa cek postingan ini yang ada di Instagramnya Ilustrasi, roadmap untuk belajar otodidak. Aku tulisin kira-kira apa aja dari awal sampai akhir yang perlu kalian explore, yang perlu kalian pelajari supaya skill kalian sebagai ilustrator itu bisa jauh lebih mantap. Nanti aku taruh linknya di deskripsi bawah ya. Juga akan menyarankan kalian langsung aja pilih kuliah secara otodidak atau belajar ilustrasi secara otodidak kalau misalnya sebelum bahkan kuliah, misalnya kalian SMP, SMA, kalian tuh udah suka nggambar, gambar kalian udah bagus, dan kalian kurang lebih udah melihat ada indikasi-indikasi orang suka sama gambar kalian dan ada tawaran-tawaran secara komersil. Dari sini kalian bisa tinggal belajar sendiri mengembangkan skill kalian, eksplorasi hal-hal yang lain, sambil bahkan kalian bisa bekerja sendiri, jadi kayak independent artist atau bikin items atau nawar-nawarin kerjaan kalian. Kalian bisa belajar banyak banget dari senior-senior lain, dan meskipun kalian nggak pergi ke sebuah kampus, gampang banget buat kalian kenalan sama ilustrator yang lebih senior dan tanya pendapat mereka, minta guidance mereka. Biasanya ilustrator-ilustrator yang udah lama kerja itu kita nggak merasa bahwa oh ilmu itu nggak boleh di-share. Justru kita merasa kayak seneng kalau ada yang nanya karena kita juga dulu ada di kondisi seperti itu. Perlu bantuan, perlu informasi. Jadi kalau kalian memang udah yakin sama gambar kalian dan kalian yakin lah
gambar kalian ini bisa tinggal dipoles, tinggal dilatih aja, otodidak aja, dan tanya-tanya, cari-cari koneksi untuk membuat sebuah komunitas sendiri, mendapatkan koneksi, dan juga mendapatkan mentor. Nah, tapi ini adalah skenario berikutnya, di mana kalian sebaiknya jangan belajar secara otodidak. Jadi jangan memilih belajar sendiri kalau motivasinya seperti ini. Satu, kalian nggak suka kuliah, kalian nggak suka organisasi. Meskipun nantinya kalian mau jadi freelancer, kalian tuh akan ada di situasi di mana kalian harus kolaborasi sama orang lain. Jadi cuma karena kalian nggak suka pergi ke sekolah, kalian nggak suka tugas, bukan berarti itu adalah alasan yang cocok buat kalian belajar secara otodidak. Kedua, kalian jangan belajar secara otodidak kalau kalian memang belum yakin kalian mau jadi ilustrator. Ambil gap year boleh, kayak yang tadi aku bilang. Ambil setahun untuk figure out apakah kalian benar-benar mau masuk sebuah jurusan atau enggak. Tapi jangan sampai karena kalian gak yakin, kalian nentuin, udahlah saya mau kerja aja langsung. Udahlah saya mau langsung aja belajar otodidak. Ketiga, jangan pernah nge-skip kuliah dan milih belajar otodidak dengan alasan uang. Maksudnya apa? Kalian kepengen nyari uang. Kalau kalian mikir kayak ya udahlah nggak usah kuliah, aku langsung sambil cari uang aja, enak nih dapat 100 ribu, 200 ribu. Percayalah, kalau kalian mikirnya kayak gitu dan skill kalian belum cukup, seumur hidup kalian akan stuck kayak gitu. Jadi pemikirannya adalah kalau kuliah mahal tapi kamu bener-bener serius, kamu boleh belajar otodidak. Kalau kalian udah punya skill dan kalian bener-bener serius, kalian boleh lanjut belajar otodidak. Tapi jangan belajar secara sendiri cuma karena kalian males atau pikirannya pengen dapat uang secara cepat. Yang terakhir ini, aku mau ngomongin kira-kira nanti kalau kalian mau milih kampus atau mau milih universitas dan milih course online yang otodidak, baiknya milihnya kayak gimana? Dari segi kampus, pertama yang aku udah bilang, pilih kampus yang benar-benar punya jurusan ilustrasi, bukan cuma peminatan. Karena menurut aku, ilustrasi itu beda banget sama desain. Jadi kalau kalian ambil desain, memang kalian bisa tetap belajar ngegambar. Tapi daripada kalian menyia-nyiakan 4 tahun dan banyak materinya yang sebenarnya kalian nggak ingin pakai atau nggak ingin pelajari, pilihlah kampus yang benar-benar menawarkan jurusan ilustrasi. Kedua, pilih kampus juga yang mau memberikan beasiswa atau kurikulumnya ini membolehkan kamu sambil kuliah bisa sambil cari sambilan. Menurut aku kerja sambil ngampus sambil kuliah itu baik. Apalagi kalau kalian nggak dapat beasiswa, karena pertama kalian dapat pemasukan lebih. Kedua, kalian juga dapat pengalaman di luar kuliah. Kadang orang-orang yang kuliah menurut aku fokusnya terlalu kayak akademis. Padahal kuliah itu kan untuk mempersiapkan karir kalian. Kalian harus nge-treat kuliah ini seperti pekerjaan. Apa yang kalian dapat di situ, treat kayak ini tuh kerjaan yang aku kerjain untuk klien. Jangan sampai kalian merasa semua yang kalian kerjain di kampus itu harus perfect, harus sempurna. Dengan membagi waktu kuliah sama kerja, kalian jadi akan bisa belajar juga manajemen dari timingnya, manajemen skill juga untuk belajar soal keuangan. Jadi pilihlah kuliah dengan kurikulum yang memang menjurus ke arah ilustrasi dan juga bisa membantu kalian mencari pengalaman di luar kampus tersebut. Ketiga, pilih kampus atau universitas jangan cuma berdasarkan reputasi, jangan cuma berdasarkan alumninya kerja di sini, karena semua kampus pasti bilang alumninya kerja di tempat-tempat yang bagus. Tapi pilih juga kampus berdasarkan kira-kira ini lokasinya di kota mana. Contohnya, dulu kampus aku Ringling itu lokasinya di Florida. Memang sekolahnya bagus banget, pelajaran yang aku dapat bagus banget. Tapi satu hal yang aku kekurangan adalah di Sarasota, Florida ini komunitas ilustratornya nggak sebagus komunitas ilustrator di New York atau di LA. Jadi kampus-kampus yang di New York atau di LA, teman-teman aku yang lulus dari situ, mereka tuh langsung punya banyak koneksi dan juga banyak kenalan, dan juga banyak pengalaman dari komunitas-komunitas dan orang-orang yang tinggal dan kerja di bidang tersebut. Jadi kalau kalian di Indonesia mungkin, kalau kalian mau jadi ilustrator, salah satu yang kalian pikirin adalah kota mana
yang punya komunitas ilustrator, kota mana yang punya tempat pameran, kota mana yang punya culture ilustrasi yang kuat. Karena di situ kalian akan menemukan orang-orang yang kalian bisa jadikan koneksi, orang-orang yang kalian bisa belajar bareng, komunitas, teman seperjuangan, yang ini tuh nanti akan dibawa jauh di luar dari cuma belajar 4 tahun itu tersebut. Terakhir, kalau kalian mau milih sebuah kampus, coba kalian lihat si dosen atau profesornya ini siapa. Kurikulum yang bagus itu one thing, komunitas yang bagus itu another thing juga. Tapi dosen yang memang berpengalaman, apalagi kalau mereka masih aktif bekerja di bidang ilustrasi, itu adalah aset yang sangat baik untuk sebuah kampus. Dengan kenal mereka, mereka bisa ngasih kamu rekomendasi. Mereka bisa bantu kamu secara profesional, nggak cuma dari segi skill ngegambar atau skill ilustrasi aja. Jadi ingat, jangan cuma ngelihat kurikulum, harganya, tapi lihat juga dosennya ini siapa aja. Oke? Nah, kalau untuk belajar otodidak, saran aku yang paling pertama adalah research. Pokoknya kalian harus research, perlu apa aja sih buat belajar jadi ilustrator. Dan kalian perlu yakin banget kalian tuh mau jadi ilustrator. Karena kalau nggak sayang ya, kalian udah melewatkan kayak kesempatan untuk eksplorasi di kampus, di kuliah, tapi sebenarnya kalian nggak terlalu yakin mau jadi ilustrator. Untuk otodidak, pilihlah online course yang mengcover fundamental. Mau kalian udah bisa gambar, mau kalian baru belajar, cari courses yang nggak one-off. Maksudnya one-off apa? One-off tuh kayak sekarang kan banyak ya webinar kayak cara membuat gambar yang keren, cara membuat gambar yang emosional. Itu nggak penting sih menurut aku. Kayak kalau kamu tahu cara menggambar, teknik komposisi, kamu bisa gambar yang keren, kamu bisa gambar sesuatu yang emosional. Jadi carilah course-course yang ngajarin soal kayak komposisi, menggambar figur, menggambar dasar, digital painting, terus apalagi ya, kayak pokoknya hal-hal kayak gitu lah, soal warna, cahaya. Ini tuh skill-skill yang bisa kalian pakai bagaimanapun style kalian, bagaimanapun tipe pekerjaan kalian. Jadi jangan cari online course yang terlalu spesifik. Kedua, kalau kalian belajar secara otodidak, mulai dari sekarang cari komunitas di lingkungan kalian, terutama komunitas yang punya ilustrator-ilustrator yang masih bekerja secara profesional. Kenalan sama mereka dan tanya ke mereka, kamu perlu belajar apa aja. Jangan cuma ngandelin diri kamu sendiri. Kamu bisa tanya teman kamu yang lagi kuliah, mereka kurikulumnya apa aja. Kamu bisa tanya orang yang kuliah di universitas favorit kamu, tanya kurikulumnya apa. Kalau mereka baik, mungkin tanya di kurikulum itu detailnya belajarnya apa aja. Jadi kalian bisa membuat kurikulum kalian tersendiri. Terus, kalau kalian belajar secara otodidak, pastiin kalian punya teman. Karena kalau kalian cuma di rumah, kalian tuh nggak punya benchmark seberapa jago atau seberapa buruknya karya kalian. Nggak ada yang ngasih kritik. Dan coba cari mentor. Karena mentor yang akan membantu kalian untuk mengetahui, oh aku tuh kurangnya di sini, sekarang aku harus makin belajar ini. Oh aku kurangnya di sini. Kalau kalian di kampus kan langsung bisa diajarin sama dosen kalian kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian belajar secara otodidak, itu mungkin akan susah. Jadi ya masukan-masukan dari aku soal pilih kuliah atau nggak kuliah, itu aja. Kalau aku ditanya kuliah jadi ilustrator itu perlu atau nggak, sebenarnya nggak terlalu perlu. Kalau kalian benar-benar udah tahu mau jadi ilustrator, kalian bisa belajar secara otodidak. Tapi kalau kalian masih bingung dan nggak tahu cara bikin kurikulum yang bagus, pergilah kuliah. Tapi pilihlah kuliah yang benar-benar untuk ilustrator, jangan untuk kayak media, untuk desain. Itu hal yang berbeda. Oke? Untuk resource-resource tentang kayak kurikulum dan segala macam, kalian bisa follow Instagram kita. Sebentar lagi kita juga akan ngerilis kelas fundamental kita. Dulu udah ada ya, kelas warna, cahaya, kelas figur, komposisi. Cuma sekarang di revamp, aku lagi nge-training beberapa instruktur-instruktur yang bakal ngajarin kelas-kelas ini. Lalu ditungguin aja, kita akan rilis buku-buku lagi, terutama yang tentang belajar ilustrasi dari nol sampai kurang lebih cukup mahir. Jadi ditungguin aja. Makasih udah nonton video yang kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya seperti biasa.